Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang bersifat transaksional, Allah memberikan keselamatan kepada umat manusia dengan cara anugerah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Saudara, begitu besar kasih Allah bagi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kasih karunia atau anugerah Tuhan itu tidak akan pernah menjadikan seseorang itu tetap dalam kehidupan yang lama, melainkan kasih karunia atau anugerah itu mengubah hidup seseorang. Seorang yang sungguh-sungguh mengalami anugerah Allah di dalam Kristus akan memandang kehidupan ini dengan cara pandang yang berbeda. Bagaimana ia melihat orang lain, bagaimana dia bersikap kepada orang lain, bagaimana ia memandang dirinya sendiri, karena ia menginsafi akan kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepadanya di dalam Kristus. Saudara, itulah yang terjadi dengan Rasul Paulus, bahwa kasih karunia Allah di dalam Kristus itu mengubah kehidupan Rasul Paulus itu 180 derajat. Kasih karunia yang Allah berikan kepada kita di dalam Kristus memang mengubah setiap orang yang percaya. Bukan saja ia diselamatkan, namun hidupnya pun berubah karena dia menyadari betapa hidupnya berharga di mata Tuhan karena kasih karunia itu yang Tuhan karuniakan kepada dia. Saudara, mari kita membaca 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam jerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa ada orang-orang di gereja Korintus yang menentang Rasul Paulus dan tidak menerima Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam bagian ini mendorong dan mengingatkan mereka agar mereka tidak menjadikan kasih karunia Allah itu sia-sia, karena mereka tidak mengalaminya dan menghidupinya. Sebab Rasul Paulus sendiri tidak pernah mempunyai kehidupan dan motivasi untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bahkan dia sendiri menunjukkan betapapun berat tugas panggilannya, ia tetap hidup selaras dengan Injil. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita?
Yang pertama, sebagai orang percaya, kita adalah orang percaya yang menghargai kasih karunia Tuhan ketika kita menghidupi kehidupan kita sesuai identitas kita di dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, Rasul Paulus sangat mengenal gereja di Korintus, dan kita pun mengetahui apa yang terjadi di gereja Korintus melalui surat 1 Korintus. Saudara, bagaimana mereka menghidupi kehidupan Kristen mereka. Belum lagi dengan orang-orang yang menentang Rasul Paulus dengan pelbagai alasan. Saudara, tidak heran Rasul Paulus mengingatkan kepada gereja di Korintus. Dan Rasul Paulus mengatakan sebagai teman-teman sekerja, supaya mereka jangan membuat kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia yang telah mereka terima. Saudara, ketika Rasul Paulus berbicara itu, dia mengutip firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, ketika Rasul Paulus mengutip firman Allah di dalam Perjanjian Lama, Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa jangan tunggu besok kamu baru menghargai kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah ini Tuhan sediakan hari ini. Mungkin besok tidak ada kesempatan lagi. Oleh karena itu, ketika orang-orang Korintus menghargai kasih karunia Allah, maka mereka baru bisa hidup sesuai dengan keberadaan mereka sebagai orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula dengan kita sebagai orang percaya. Kita tidak pernah akan dapat menghidupi keberadaan kita sebagai orang Kristen atau identitas kita sebagai anak-anak Allah jikalau kita tidak menghargai kasih karunia Allah di dalam Kristus bagi kita. Dan kita tidak pernah bisa menghargai kasih karunia Allah di dalam Kristus bagi kita jikalau kita tidak sungguh-sungguh menghayati betapa ajaib kasih karunia itu. Karena kita bukanlah orang-orang yang layak dan setara dengan kasih karunia itu. Kita adalah orang-orang yang tidak layak. Sehingga kasih karunia itu begitu berlimpah dalam hidup kita. Saudara, mari kita belajar menghayati betapa berharga kasih karunia Allah itu, yaitu seharga diri Yesus Kristus yang diberikan bagi kita. Saudara, jikalau kita menghayati itu, saya percaya hidupmu dan hidupku berubah. Kita akan menghidupi panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita boleh bercahaya, yaitu menampakkan kemuliaan Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, menghidupi identitas kita di dalam Kristus adalah menghidupi kehidupan sebagai seorang yang melayani Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Saudara, kita tahu Rasul Paulus ditentang oleh orang-orang tertentu di kota Korintus dengan berbagai alasan, dengan mengatakan salah satunya Paulus bukan rasul dan lain sebagainya. Dalam bagian ini Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada mereka apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan kawan-kawan. Dan apa yang dialami oleh mereka ini karena mereka melayani Tuhan. Apa yang dialami oleh mereka ini, mereka mau menyatakan ada kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Jikalau tidak, mereka tidak akan bertahan di dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang Rasul Paulus sampaikan di sini, kita bisa melihat dia adalah seorang
pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Dia menghadapi segala macam penderitaan, tetapi dia melaluinya dengan kesabaran, melalui dengan pengharapan, melalui dengan ketekunan, melalui dengan integritas, melalui dengan tetap setia kepada firman Allah dan hidup bagi Tuhan. Saudara, Rasul Paulus memberitahukan bahwa kehidupan Rasul Paulus tidak lain tidak bukan, dia adalah pelayan Kristus dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menghidupi identitas kita di dalam Kristus? Saudara, hal yang sangat menonjol dari seorang yang adalah murid-murid Kristus, dia adalah seorang yang melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan ada melakukan apa yang Tuhan mau, dan dia sabar di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Meskipun dia harus bayar harga, namun dia mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya, sebagaimana apa yang diceritakan Rasul Paulus dalam surat ini. Di situ, saudara, panggilan hidup kita. Di situ, saudara, kita menghargai anugerah Tuhan. Di situ, saudara, kita tetap mengalami anugerah Tuhan di dalam pengabdian kita kepada Tuhan. Karena bukan dengan kekuatan kita, tetapi ada kuasa Tuhan yang menyertai kita yang hidup bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami menyadari betapa ajaib anugerah itu, sehingga kami boleh hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.